Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta yang saya hormati teman-teman yang saya sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang yang kita rasakan saat ini. Perkenankanlah saya menyampaikan pidato bahasa Indonesia dengan judul atau dengan tema pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia telah banyak membawa perubahan drastis dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial, kesehatan, dan juga tidak terlepas dalam bidang pendidikan. Sejak bulan Maret tahun 2020, sebagaimana yang kita tahu, aktivitas pembelajaran daring menjadi satu-satunya alternatif yang diberikan oleh Permendikbud Pendidikan dan Kebudayaan yang dikeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Pembelajaran daring ini menimbulkan banyak hambatan karena pembelajaran daring sangat berbeda jauh dengan aktivitas belajar dan mengajar dengan tatap muka secara langsung. Dewan Juri yang terhormat, hambatan atau kendala yang ditemukan dalam pembelajaran daring di masa COVID-19 tentunya sangat beragam. Hambatan tersebut diantaranya adalah yang pertama, belum meratanya internet dan teknologi di Indonesia. Dengan sistem daring tentunya membutuhkan jaringan yang bagus dan juga akses jaringan yang bagus untuk mengakses internet, dan masyarakat perdesaan masih banyak tidak memiliki HP canggih atau gadget. Yang kedua, masih banyak guru yang mempunyai keterbatasan dalam mengoperasikan alat teknologi dalam mengajar, terlebih lagi kalau gurunya sudah tua. Ini tentunya menjadi hambatan dalam sistem pembelajaran. Yang ketiga, tidak tersampainya kompetensi dasar yang harus dicapai dalam kurikulum pendidikan. Dengan pembelajaran daring, para guru tidak bisa mengetahui seberapa besar kompetensi yang dicapai oleh siswa. Tentunya, ketika pembelajaran dengan tatap muka secara langsung, seorang guru bisa menilai pemahaman siswa dari materi yang diberikannya. Hal ini berbanding terbalik dengan pembelajaran daring. Banyak orang tua yang mengasih lembar jawaban tugas siswa, sehingga sebenarnya lebih banyak pencapaian kompetensi orang tua dibandingkan siswa dalam sistem pembelajaran tersebut. Dewan Juri yang terhormat, tidak hanya itu, pembelajaran sistem daring juga sangat berpengaruh pada siswa. Dengan sistem pembelajaran daring, tugas yang diberikan oleh pendidik juga seakan mengejar deadline. Dengan banyaknya tugas, anak tentunya akan merasa dan tidak bisa kebebasan dalam belajar.
Darinya yang terkesan lebih menonton dan membosankan. Tidak hanya itu, tangkap siswa juga rendah dalam menerima pembelajaran. Meskipun pembelajaran dengan sistem daring terdapat banyak kendala, akan tetapi sebenarnya cukup membantu di tengah COVID-19. Sekarang, selain menjadi alternatif agar tetap berjalannya pembelajaran di era pandemi, sistem daring juga merupakan salah satu langkah memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Solusi yang bisa dilakukan dalam sistem pembelajaran ini adalah yang pertama, pihak pemerintah dan Permendikbud lebih memperhatikan pemerataan pemberian kuota kepada peserta didik sampai ke pedesaan. Yang kedua, pendidik harus bersinergi dalam menciptakan inovasi baru dalam sistem pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan dan malas belajar. Dan yang ketiga, pengawasan orang tua berbentuk pendampingan lebih ditingkatkan. Dewan Juri yang terhormat, demikian pidato yang saya sampaikan. Mari sama-sama kita bersinergi untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 dan meningkatkan sistem pembelajaran di masa COVID-19. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat dan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan pidato yang tidak berkenan di hati. Saya akhiri pidato saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.